Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan belajar tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Membuat penjelasan sederhana mengenai 4 ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, menuliskan arti penting bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, dengan membaca teks, siswa dapat menyebutkan arti penting bersyukur kepada Tuhan sebagai salah satu makna dari simbol sila Pancasila yang pertama dengan percaya diri. Dan tujuan pembelajaran kita yang terakhir dengan penugasan, siswa dapat menjelaskan cerita pengalaman berkaitan dengan sila pertama Pancasila dengan rasa percaya diri. Yang pertama, kita akan membahas menulis cerita. Menulis karangan itu sangat mudah. Apakah kamu pernah mencoba membuat karangan? Nah, karangan terdiri atas paragraf-paragraf. Dalam paragraf itu sendiri terdiri atas kalimat-kalimat yang terpadu. Ayo anak-anak, kita mulai belajar. Yang pertama, kita akan membahas tentang menulis kalimat. Dalam menulis kalimat terdiri dari kalimat dan memperhatikan tanda baca. Kalimat. Apa yang dimaksud dengan kalimat? Kalimat adalah susunan dari beberapa kata yang menimbulkan arti. Dalam wujud lisan, kalimat diiringi alunan titi nada, dijeda, dan diakhiri oleh intonasi selesai. Dalam wujud tulisan, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca. Contoh kalimat yang pertama, Rini berangkat ke sekolah naik apa? Nah, dalam contoh ini coba perhatikan di awal kalimat kita menggunakan huruf kapital R dan di akhir kalimat ada kata tanda tanya. Rini berangkat ke sekolah naik sepeda. Tanda baca di akhir kalimat adalah tanda titik dan di awal kalimat menggunakan huruf kapital. Cepat berangkat. Nah, di akhir kalimat kita menggunakan tanda baca yaitu tanda seru. Huruf kapital. Apa yang dimaksud dengan huruf kapital? Huruf kapital biasanya digunakan untuk mengawali kalimat nama orang atau kota, hal-hal keagamaan, dan nama bangsa, nama suku, nama bahasa. Contoh, Rini dan Rio pergi ke Bandung. Mereka mengunjungi Rima, teman lamanya. Di kalimat ini, kata Rini, Rio, dan Rima menunjukkan nama orang. Oleh karena itu, di awal kalimat menggunakan huruf kapital. Selain itu, juga ada kata Bandung yang menunjukkan kota. Nah, karena menunjukkan kota, kita juga harus menggunakan huruf kapital di awal kalimat. Tanda baca. Tanda baca ada tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat. Contoh, Rio pergi bermain. Tanda koma. Tanda koma digunakan untuk memisahkan unsur dari suatu perincian, memisahkan nama orang dari gelar akademik yang mengiringinya, memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat, dan mengapit keterangan tambahan.
Contohnya, ibu pergi ke pasar membeli terong, kacang, dan ayam. Kita tadi sudah mempelajari materi menulis cerita. Kira-kira selain kita sebagai manusia, apakah hewan juga bisa menulis cerita? Ya, hewan tidak bisa menulis cerita. Kalau begitu, salah satu ciri manusia yaitu bisa menulis cerita. Jadi, materi berikutnya kita akan membahas ciri-ciri makhluk hidup. Coba perhatikan gambar itu ya anak-anak. Ada gambar orang sedang memberi makan ayam, ibu sedang menyiram bunga. Nah, di gambar itu sudah ada yang termasuk ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bergerak. Yang kedua, selalu bernafas. Yang ketiga, berkembang biak. Dan yang keempat, memerlukan makan dan air. Yang kelima, menerima dan menanggapi rangsangan. Perhatikan gambar berikut ini. Ada anak sedang menonton televisi. Kira-kira kita disuruh apa ya? Oh, kita akan memperhatikan video anak-anak. Coba diperhatikan, ada gambar panda, gambar gajah. Dari video tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa makhluk hidup bergerak. Hewan termasuk makhluk hidup karena hewan dapat bergerak. Cara hewan bergerak ada yang dengan cara berjalan, berlari, dan melompat. Bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga bergerak? Seperti manusia dan hewan, tumbuhan juga bergerak. Akan tetapi, gerakan tumbuhan tidak seperti manusia dan hewan. Ada tumbuhan yang bergerak mengarah ke sumber cahaya. Selain tumbuhan bergerak mengikuti arah cahaya, juga ada tumbuhan yang bergerak karena disentuh. Misalnya, putri malu. Manusia bergerak dengan cara berjalan atau berlari. Olahraga adalah salah satu cara menjaga kesehatan dan alat gerak agar tetap sehat. Menggunakan sandal atau sepatu untuk menjaga dari benda-benda yang dapat melukai. Makhluk hidup selalu bernafas. Pernahkah kamu menahan nafas selama 10 detik? Apa yang kamu rasakan? Saat kamu menahan nafas, dadamu akan terasa sesak. Semua makhluk hidup bernafas. Apakah bernafas itu? Jadi, bernafas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Oksigen diperlukan tubuh dalam proses pembakaran zat makanan. Pembakaran zat makanan menghasilkan energi atau tenaga. Energi digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan. Contohnya bermain, olahraga, belajar, dan kegiatan lainnya. Ciri yang selanjutnya adalah makhluk hidup berkembang biak. Artinya, makhluk hidup dapat menghasilkan keturunan. Tujuannya makhluk hidup berkembang biak adalah memperbanyak keturunan agar jenisnya tidak habis atau punah. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan anak. Kucing juga berkembang biak dengan cara melahirkan anak. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur.
Induk ayam yang sedang bertelur akan mengerami telurnya selama 21 hari. Telur yang dierami akan menetas menjadi anak ayam. Bagaimana dengan perkembangbiakan pada tumbuhan? Tumbuhan pun dapat berkembang biak. Padi, jagung, mangga, semangka, dan durian berkembang biak dengan biji. Biji ditanam, setelah beberapa hari akan tumbuh tunas akar, batang, dan daun. Setelah beberapa lama, biji akan tumbuh menjadi individu baru. Tumbuhan juga dapat berkembang biak tanpa menggunakan biji. Cara berkembang biak seperti itu menggunakan bagian tubuh induknya, seperti bagian akar, batang, atau daun. Contohnya, pohon pisang yang berkembang biak dengan tunas, singkong yang berkembang biak dengan batangnya, dan wortel yang berkembang biak dengan akarnya. Ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan makanan. Makanan berguna sebagai sumber energi. Energi digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan. Makhluk hidup memiliki jenis makanan yang berbeda-beda. Misalnya, kucing suka memakan ikan, sapi suka makan rumput, manusia suka memakan nasi. Selain membutuhkan makanan, makhluk hidup juga membutuhkan minum. Bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan juga memerlukan makanan. Zat makanan yang diperlukan tumbuhan terdapat di dalam tanah. Zat makanan diserap melalui akar. Selain itu, tumbuhan mampu menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Bagaimana dengan manusia sendiri? Manusia memerlukan makanan untuk menghasilkan energi dan beraktivitas. Ciri yang terakhir, manusia menerima dan menanggapi rangsang. Pernahkah kamu terkejut ketika dikagetkan temanmu? Pasti kalian akan terasa kaget, kan? Rasa kaget ini merupakan bukti bahwa makhluk hidup tanggap terhadap rangsangan. Hewan dan tumbuhan juga menerima dan menanggapi rangsangan seperti manusia. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kemampuan spontan tersebut Tuhan berikan untuk menjaga organ tubuh kita. Salah satu contoh cara mensyukurinya, kita harus menjaga mata untuk tidak terlalu lama dan dekat saat menonton televisi, karena itu akan sangat merusak mata kita. Selain itu, bagaimana kita bisa bersyukur kepada Tuhan? Ya, bersyukur kepada Tuhan adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila yang dilambangkan dengan gambar bintang. Lambang bintang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, taat terhadap perintah Tuhan, menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu, juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Cara bersyukur atas karunia kaki untuk berjalan bisa dilakukan dengan cara memelihara kaki, menggunakan sepatu atau sandal agar terhindar dari benda bahaya, menggunakan untuk hal yang baik, mensyukuri badan yang tumbuh besar dengan cara menjaga asupan makanan. Badan yang kuat membuat energi kita semakin kuat. Kekuatan digunakan untuk melindungi atau membantu yang lain. Mensyukuri karena memiliki makanan dan minuman dengan cara berdoa sebelum dan sesudah
makan. Nah, jadi kita sebagai rasa syukur, jangan lupa anak-anak setiap mau makan kita membaca doa dan sesudah makan kita mengucapkan alhamdulillah. Mensyukuri kemampuan bernafas dengan ikut menjaga lingkungan sehingga udara yang kita hirup selalu bersih dan sehat untuk tubuh. Bersyukur atas keluarga yang menyayangi dengan cara menyayangi kembali semua anggota keluarga kita. Nah, demikianlah media ajar tema 1, subtema 1. Semangat terus belajar anak-anak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.